Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Dimas Saputra dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan PPT dari kode dan kodar. Yang pertama, iman kepada kode dan kodar. Iman kepada kode dan kodar merupakan kewajiban bagi seorang yang beragama Islam, di mana hal tersebut sudah ada dalam firman Allah di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surah Ar-Rod ayat 11. Lalu ada pengertian kode. Pengertian kode secara bahasa berarti hukum Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah. Tentu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah adalah sang pemilik kehidupan. Sedangkan menurut istilah, kode adalah sebuah hukum, ketetapan, dan kehendak yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, di mana sebelum kehidupan sudah Allah tuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu sebuah kebaikan maupun keburukan, atau baik hidup ataupun mati. Allah sudah memerintahkan hambanya yang beriman untuk percaya pada kode seperti pada firman Allah yang ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal yanzuru ila ayatiyahumullahu fi dhulalim minal ghammi wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahu turja'ul umur. Artinya tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 210. Lalu Allah berfirman, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayyil hayy wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Yang artinya Dia, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Quran surah Maryam ayat 21. Dalam ayat-ayat tersebut Allah berfirman tentang perkara-perkara, ketetapan-ketetapan yang sudah diputuskan oleh Allah sebagai suatu tanda kebesaran bagi orang-orang yang beriman. Lalu pengertian qadar, secara bahasa qadar berarti sebuah penentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Lalu perbedaan dari qada dan qadar. Perbedaannya itu qada adalah memutuskan, qadar memberikan kadar, aturan atau ketetapan. Lalu qada segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, dan qadar ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Dan para ulama pun berbeda pandangannya terhadap kedua istilah tersebut, dikarenakan satu sama lain saling berhubungan. Namun letaknya adalah qadar, ketentuan yang sudah ditulis sejak zaman azali, tidak ada awalnya oleh Allah, sedangkan qada ketetapan yang terjadi pada waktu yang terjadi. Maksudnya adalah ketika di zaman azali Allah menetapkan suatu ketentuan, itulah yang disebut qadar. Namun ketika ketetapan yang Allah tentukan terjadi, maka itulah yang disebut qada. Maka bisa dikatakan bahwa qada adalah suatu kejadian yang terjadi ketika sudah ditetapkan oleh Allah pada qadar zaman azali. Di sana letak hubungan antara qada dan qadar. Hubungan itu sudah terikat dan tak akan terpisahkan, karena keduanya seperti sebuah kesatuan, seperti dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa innana qada'innuhu wa ma nunazillahu illa biqadarin ma'lum. Dan artinya, dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Quran surah Al-Hijr ayat 21. Namun ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan qada dan qadar terletak pada takdir yang bisa diubah, yaitu qada, dan takdir yang tidak bisa diubah, yaitu qadar. Lalu pembagian takdir dan hubungannya dengan qada dan qadar. Pembagian takdir ada dua, yaitu yang pertama ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq terkait dengan usaha manusia bisa diperjuangkan. Contohnya, Budi ingin menjadi dokter, lalu ia bersungguh-sungguh belajar dan kuliah, dan takdir Allah Budi akhirnya lulus menjadi seorang dokter. Lalu
takdir mubram tidak dapat diusahakan oleh manusia, sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh, seorang terakhir menjadi bangsa Cina, Indonesia, suku Jawa, Sunda, dan lain sebagainya, yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa diubah. Lalu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yakni takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan cara berikhtiar, bertawakal, dan juga berusaha. Ikhtiar berarti dengan usaha atau kerja keras setiap masing-masing diri, dan tawakal berarti berserah diri kepada Allah. Contoh takdir mu'alaq, misalnya seseorang yang miskin menjadi kaya. Lalu ada takdir mubram. Takdir mubram yakni takdir yang tidak dapat diubah, seperti sebuah ketetapan yang ditulis oleh tinta permanen. Contoh takdir mubram adalah yakni ketika seseorang terlahir cacat, tidak memiliki fisik yang normal. Namun tak ada salahnya bila seseorang meminta dan memohon kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. Insya Allah, Allah yang Maha Pemurah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Lalu pentingnya iman kepada qada dan qadar. Percaya kepada rukun iman yang keenam, qada dan qadar, ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu agar pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur ketika Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Percaya bahwa takdir-takdir Allah adalah ketetapan yang terbaik untuk semua makhluk. Lalu jauh dari sifat sombong, maka semakin ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah. Jangan sombong apabila ketika yang diinginkan terwujud, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut membantu setiap yang dilakukan. Yang ketiga optimis. Selalu optimis apapun yang terjadi atas kehendak Allah yang terbaik bagi hambanya. Jika saat ini gagal, mungkin Allah akan menggantikannya lebih baik. Lalu yang keempat, menenangkan jiwa. Selalu mengingat Allah, segala kehendaknya dan segala keputusannya akan menambah nikmat dan menenangkan jiwa bagi orang-orang yang beriman. Sebab itu, mulai dari sekarang tingkatkanlah iman dan takwa dalam hati, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin sayang pada hambanya. Bukan hanya mengetahui dan membiarkan saja, melainkan ingat dalam jiwa, simpan dalam hati, semakin bertambah rasa syukur pada yang Maha Kuasa. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.